Bapak, Ibu, dan anak-anak, Persekutuan Unit GPM yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Pembacaan firman Tuhan, ibadah unit GPM di hari ini terambil dari Yeremia pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dengan tema bulanan membangun kehidupan umat yang sehat rohani dan jasmani. Tema mingguan, hidup dalam kemurahan hati. Persekutuan Unit GPM yang diberkati, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar renungan ibadah unit di hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber kehidupan, saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan ibadah unit GPM. Kami mohon, ya Roh Kudus, terangilah hati kami agar firman Tuhan menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan, dan gerakanlah hati kami agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan, Yeremia pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan di hari ini. Kata Tuhan Yesus, sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Renungan ibadah unit GPM di hari ini yaitu panggilan kepada pertobatan. Persekutuan unit GPM yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, suasana muram dan kecaman yang disampaikan Tuhan mengenai umatnya, gambaran utama yang digunakan mengenai hubungan Tuhan dan Israel adalah ikatan suami istri. Gambaran ini sering digunakan untuk menegaskan hubungan kasih dan kesetiaan antara Tuhan dan umatnya. Israel dan Yehuda digambarkan sebagai dua saudara yang sama-sama tidak setia kepada Tuhan. Keduanya bersinah dengan menyembah ilah-ilah lain di bukit-bukit pengorbanan. Persekutuan unit GPM yang diberkati Tuhan, dalam bacaan saat ini, Tuhan begitu membenci dosa pengkhianatan yang dilakukan umatnya. Tuhan bahkan menyebut umatnya seperti seorang wanita sundal murahan yang berhubungan dengan siapapun. Walau demikian, Tuhan tidak pernah membuang umatnya sama sekali. Sebaliknya, Dia mengundang mereka untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Bermurah hati merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang percaya yang telah beroleh kemurahan dari Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, dosa-dosa kita telah diampuni dan kita diselamatkan. Kita harus bermurah hati bukan hanya kepada orang-orang yang berlaku baik kepada kita atau orang yang mengasihi kita, melainkan kepada semua orang, termasuk musuh kita atau orang yang menyakiti kita sekalipun. Allah dengan murah hati mau memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang dikehendakinya. Maka kita pun sebagai anaknya harus memiliki sifat sepertinya, yaitu
hidup dalam kemurahan hati. Persekutuan unit GPM yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya dapat memiliki kemurahan hati yang sejati, kita harus memiliki kasih yang dari Allah. Ketika kasih Allah ada dalam hati kita, kasih itu pun pasti akan terpancar dalam perbuatan kita. Kasih membuat seorang murah hatinya, ia mampu mengasihi sesamanya dan mengasihi Allah. Ketika hidupnya dipenuhi kasih Allah, maka seluruh hidupnya sehari-hari akan diwarnai oleh kebaikan dan kemurahan hati. Persekutuan unit yang berbahagia, marilah kita hidup dalam kemurahan hati terhadap sesama yang dapat memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada. Allah yang bermurah hati sangat mengasihi anak-anaknya yang hidup dalam kemurahan. Bapak, Ibu, dan anak-anak persekutuan unit yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan melalui Yeremia mengajak kita kembali pada langkah dasar yang amat menentukan ini. Apakah langkah ini yang akan kita ambil hari ini, yaitu mengakui segala dosa yang kita lakukan, atau apakah ada orang lain yang perlu kita doakan dan gugah untuk mengambil langkah kembali kepada Dia yang Maha Kasih? Roh Kudus menolong persekutuan unit GPM untuk senantiasa hidup dalam kemurahan hati. Amin.